Saudaraku, ini baru saya memiliki waktu untuk melayani pada minggu sore di awal tahun ini. Barangkali di antara kita masih ini juga kita ketemu, atau mungkin pulang kampung, atau dari perjalanan, dan banyak waktu yang mungkin membuat kita belum berjumpa tahun 2022 akhir yang lalu. Barangkali kita belum sempat saling mengaku dosa satu sama lain. Barangkali di antara kita pun mungkin juga baru sekarang ketemu. Oleh karena itu biarlah saya menyampaikan sekali lagi untuk saudaraku yang kekasih, selamat tahun baru untuk kita semuanya. Saudaraku yang kekasih, kita pasti mendambakan hidup berdamai, hidup damai sejahtera. Saya sangat berkeyakinan yang kuat tidak ada di antara kita yang berkeinginan hidup dengan pertengkaran atau perpecahan. Memang pertengkaran dan perpecahan tidak pernah membawa keuntungan apapun dalam hidup kita, selain daripada kerugian, kehancuran, dan hal-hal yang tidak menyukakan hati. Baik dalam rumah tangga kita pastilah mendamaikan hidup berdamai. Baik dalam gereja, dalam masyarakat, di kantor, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara. Semboyan sejak kecil kita mendengar, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan bersama kita bisa kalau kita mau. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 sebetulnya bukan karena sudah memiliki senjata yang modern pada saat itu, tetapi karena bangsa kita dengan berbagai kepelbagaian suku, bahasa, memiliki kesatuan yang kuat untuk melawan penjajah. Kesatuan itulah semangat juang bagi kita kala itu melawan kampanye sang penjajah divide et impera. Saudaraku yang kekasih, kesatuan seperti itulah yang Tuhan inginkan juga kita hidupi sekarang. Kehidupan berdamai pertama dengan hati kita, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan pimpinan majikan atau bawahan, dan dengan segenap komponen yang ada di mana kita berada dan bekerja. Bahkan mungkin yang tengah berpisah atau berjauhan, sekewet, laki-laki dan perempuan, Tuhan juga sapa pada sore ini untuk berdamai, untuk bersatu kembali sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, hal-hal apakah yang mungkin memicu perpecahan di dalam keluarga, dalam gereja, masyarakat, bangsa, dan negara kita ini? Satu hal yang sangat umum ialah tingginya ego sektoral atau fanatisme kelompok yang mungkin memunculkan faksi-faksi di tengah-tengah persekutuan kita. Bahayanya ialah kalau sudah sampai pada tahap faksi-faksi kelompok-kelompok ini, maka biasanya akan muncul nilai-nilai di dalam faksi-faksi itu bahwa yang paling benar adalah dirinya sendiri,
sementara orang lain di luar dirinya adalah salah. Orang yang paling baik dianggap hanya dirinya sendiri, dan orang lain itu dianggap jahat. Dan dalam kehidupan bergereja sekalipun kadang kita merasa diri kita paling suci, paling kudus, lalu orang lain itu dianggap orang yang tercemar atau tidak masuk hitungan. Sangat dekat itu sebetulnya dengan ketika kita berfoto narsis, yang di kampung kami disebut orang yang gilpot, gila foto. Biasanya orang yang narsis itu hanya dialah yang ingin menjadi fokus perhatian. Sebanyak apapun orang di samping kiri atau di kanannya, semua itu adalah pemeran pembantu yang dianggap tidak penting. Ini bahayanya kalau sudah masuk ke dalam fanatisme yang berlebihan. Dalam kehidupan bergereja, kalau kita sampai tahap-tahap seperti itu, kita akan hancur tercabik-cabik, hancur berkeping-keping. Iblis pun akan bersorak, iblis pun akan bertepuk tangan, bahkan tersenyum melihat kita bertengkar satu sama lain. Mengapa bisa hal-hal seperti itu terjadi? Saudaraku yang kekasih, belajar dari jemaat Korintus ini karena mereka tidak lagi berfokus kepada Kristus, yang acap disebut dengan kristosentris. Para pelayan pun mungkin telah menggeser puji-pujian yang sepatutnya kepada Tuhan menjadi pujian kepada diri sendiri. Dan banyak juga orang-orang yang memiliki misi pribadi yang sejatinya harus menjadi misi Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, kita coba kembali ulang dulu ayat 12. Kata Paulus, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. Mengapa itu bisa terjadi? Kita tahu Pauluslah memang yang mendirikan jemaat Korintus ini. Dia yang memulai dari awal, mengumpulkan dari awal sehingga terbentuklah jemaat Korintus. Lalu orang-orang yang mengikuti dia merasa bahwa jemaat Korintus itu bisa berdiri hanya oleh karena Paulus. Yang lain sebetulnya tidak penting dalam kehidupan jemaat di Korintus. Mereka seolah-olah berkata jemaat Paulus ini tidak akan ada kalau bukan Paulus yang mendirikan. Lalu mereka membentuk satu kelompok, merekalah orang-orang yang paling hebat di jemaat Korintus itu. Sebaliknya golongan Apolos yang terkenal dengan orang-orang yang ulung berbicara, orang-orang yang memiliki kemampuan berorasi yang tinggi, kaum intelektual, kaum akademisi, menganggap bahwa merekalah orang yang paling hebat dalam jemaat itu. Yang lain semua dianggap bodoh. Sehingga mereka membuat dirinya jadi kelompok yang eksklusif, orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, merekalah yang dianggap orang yang patut dipertimbangkan dalam jemaat Korintus. Selain itu mereka anggap bodoh dan tidak perlu diperhitungkan dalam kehidupan bergereja.
Lalu muncul kelompok yang ketiga, kelompok Petrus. Menurut mereka, yang mengikuti Petruslah orang Kristen yang benar di Korintus karena mengikuti ajaran dan tradisi yang benar. Biasanya mereka berlatar belakang Yahudi yang menganggap dirinya paling benar, paling kuat, dan paling dekat dengan silsilah keyahudian. Sehingga selain daripada mereka dianggap tidak penting dalam kehidupan berjemaat. Sebetulnya kalau disebut kelompok Paulus, kelompok Kefas, kelompok Apolos, seolah-olah masih bisa dimaklumi. Tapi ternyata ada kelompok keempat yang menamai dirinya kelompok Kristus. Mengapa sebetulnya mereka juga menjadi faksi dalam jemaat Korintus termasuk kelompok Kristus ini? Karena mereka merasa paling beriman, sehingga mereka telah jatuh kepada kecongkakan rohani yang menganggap orang-orang dari kelompok Paulus, Kefas, dan Apolos itu belum murni pengikut Kristus. Mereka menganggap semua itu adalah pengikut manusia. Hanya mereka yang menyebut dirinya sebagai kelompok yang benar. Saudaraku, ini salah satu bahaya di tengah-tengah kehidupan bergereja. Kalau jemaat sudah jatuh sempat mengidolakan seorang tokoh atau pelayan di tengah-tengah gereja itu, maka itu sebetulnya sangat riskan untuk perpecahan di tengah-tengah gereja. Maka misalnya di gereja ini kalau ada 6 pendeta, 60 sekian penatua kita, Bapak Ibu, cintailah mereka semua sama. Sapalah mereka semua sama. Tidak mengunggulkan yang satu dan merendahkan yang lain. Tidak merasa si A itu superior, yang B itu inferior. Ini berbahaya dalam kehidupan bergereja. Yang paling aneh kadang-kadang ada juga para pelayan itu yang menikmatinya. Sehingga bisa memicu perpecahan di tengah-tengah gereja. Sebaliknya belajar dari Yohanes Pembaptis ketika dia disuruh datang untuk membaptiskan Yesus karena dia merasa tidak patut, dia malah berkata, saya akan semakin kecil, dia akan semakin besar. Membuka tali kasut sepatunya pun saya sungguh-sungguh tidak layak. Saudaraku yang kekasih, sekarang bagaimana cara kita, setiap kita untuk menjaga kesatuan ini. Supaya kita erat bersatu. Supaya jangan sampai ada perpecahan di antara kita. Supaya jangan lagi ada perpecahan di tengah-tengah rumah tangga. Di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah pekerjaan kita. Bahkan mungkin supaya tidak ada lagi perpecahan di antara kamu yang sedang memadu cinta kasih, hingga pada waktunya tiba gilirannya dipersatukan dalam pernikahan. Pertama, jadikanlah Kristus itu sebagai pusat atau senter dari segenap kehidupanmu. Kristus itulah pusat setiap gerak hidup orang percaya. Dan hal itu menolong kita, mengawal kita untuk tidak jatuh kepada perpecahan. Kita dapat membangun kebersamaan dalam kepelbagaian bila mana Kristus menjadi pusat, senter dari kehidupan kita masing-masing. Kita dapat mengerjakan pekerjaan kita sebaik-baiknya tanpa harus menghakimi yang satu dengan yang lain.
Itu sebetulnya kisah Rasul itu pernah juga ada sidang di Yerusalem. Lalu Paulus dengan Petrus sepakat untuk berdamai. Mereka bersaksi, engkau yang menanam, saya yang menyiram, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan dan buah. Lalu buat apa kita bertengkar? Kata Paulus dan Petrus. Tugas mereka ialah tetaplah menabur dengan sungguh-sungguh. Tetaplah mereka menyiram dengan sungguh-sungguh. Tetapi soal buah bukan urusan mereka. Itu adalah urusan daripada Tuhan. Maka ibarat tradisi di kampung kami, kalau ada keluarga yang berseberangan atau berpecah satu sama lain, ada ungkapan dalam bahasa Batak menyebut songon sibahuti. Songon sibahuti. Rap merlange alai masih jaga tebing Nabi. Mungkin anak-anak muda tidak mengerti lagi ini sibahuti ini. Bagaikan ikan lele yang kalau masuk dalam air berenang, mereka bisa juga berjalan beriringan, tapi semua harus menjaga tanduk masing-masing. Semua harus menyimpan tanduk masing-masing. Sebab kalau mereka membuka tanduknya, membuka tambingnya, mereka akan dalam bahasa Batak masih tobisan yang satu dengan yang lain. Berdarah-darah yang satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, memang jemaat Korintus ini adalah satu kota pusat ekonomi, perdagangan, pusat budaya, pusat ilmu pendidikan dan pengetahuan. Sehingga paling tidak ada dua golongan orang Yunani, orang Kristen yang berlatar belakang Yunani, orang yang mengagungkan hikmat itu, menganggap rendah orang Yahudi yang dianggap bodoh. Lalu mereka menganggap dirinya paling hebat, menganggap dirinya jemaat yang benar, lalu yang lain tidak benar. Hikmat yang mereka miliki membuat mereka menjadi sombong dan tinggi hati, tetapi menganggap orang lain tidak masuk hitungan di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itulah tadi dalam ayat 18 disebut sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Maka tugas kita sebetulnya menjaga persatuan erat bersatu ini, menjauhi pertengkaran dan perpecahan ini, kita sama-sama melawan berbagai bentuk kesombongan. Menurut para ahli cerita Alkitab, sebetulnya Lucifer itu orang yang hebat. Lucifer itu orang yang tinggi pengetahuannya. Lucifer itu malaikat yang paling hebat caranya untuk memuji-muji nama Tuhan. Tidak ada yang memiliki nilai lebih di antara malaikat dibandingkan dengan Lucifer. Tapi satu yang membuat dia binasa ialah kesombongannya. Maka dia dijatuhkan dari surga. Dalam Kejadian 11 juga kita melihat dalam kisah Menara Babel, sebetulnya Nimrod itu ialah orang yang paling hebat pada zamannya, yang memiliki pengetahuan ibarat sekarang teknik sipil yang tinggi, yang membangun menara setinggi-tingginya. Tidak ada orang yang menjadi tandingannya pada saat itu.
Tapi satu yang membuat dia celaka adalah sombong. Dan itulah yang menjatuhkan dia. Sehingga rencananya pun tidak jadi, bangunannya pun tidak jadi. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun saling bunuh-bunuhan, yang satu dengan yang lain. Ini pertama, menjadikan Kristus sebagai pusat senter dalam segenap kehidupan kita masing-masing. Kedua, saudaraku yang kekasih, agar kita tetap seia sekata erat bersatu sehati sepikir sesuai dengan ayat 10. Tetapi maksudnya bukan berarti setiap orang percaya itu menjadi sama dan sebangun. Toh Tuhan menciptakan kita berbeda. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sama. Ini keunikan ciptaan Tuhan. Paling-paling yang ada ialah orang yang kembar. Tapi itu pun pasti berbeda. Kalau misalnya seorang perempuan kembar sama-sama keriting, tapi keritingnya bisa juga berbeda, dibedakan. Tidak ada yang sama persis satu dengan yang lain. Ibarat kita juga berkor lagu pujian, suara 1, 2, 3, dan 4, semua not angkanya berbeda-beda. Tetapi kalau dinyanyikan tepat sesuai dengan lirik lagunya, maka paduan suara 1, 2, 3, dan 4 menjadi sebuah harmoni yang indah, yang enak didengar, yang sejuk didengar, bahkan menolong hati kita tersentuh mengikuti lagu-lagu yang tengah dilantunkan. Ada pernah satu cerita dari seorang ayah yang begitu kaya. Lalu dia ingin membuat kejutan kepada anaknya pada saat ulang tahunnya. Lalu dia berkata, "Nak, apa yang kamu inginkan untuk saya berikan kepadamu?" Karena pikir ayahnya itu dia akan meminta mobil, saya akan berikan. Atau dia meminta motor, apalagi itu. Kalau dia pun meminta handphone yang paling canggih, Apple misalnya atau yang lain-lain, itu masih kecil. Lalu apa jawab anaknya? "Pak, yang saya inginkan ialah kita, mama, sama saudara-saudaraku makan bersama-sama." Lalu heran bapaknya, mengapa yang dia minta ialah makan bersama. Sebab bagi dia yang paling indah, yang paling membahagiakan adalah kalau mereka makan bersama dalam sebuah hidangan di meja makan. Anak pertama minta saksang. Anak kedua minta gulai. Anak ketiga minta ikan teri. Mungkin ibunya juga minta sup. Semua masakan berbeda-beda, tapi membuat mereka sejuk. Duduk bersama, berdua bersama di meja makan itu. Perbedaan selera tidak membuat mereka harus berpisah dan berjauhan satu sama lain. Perbedaan selera kalau dipadu dengan duduk bersama, berdua bersama, sungguh indah. Kepelbagaian itu membuat pertemuan antara keluarga itu menyenangkan dan membahagiakan. Itu artinya kalau kamu seorang laki-laki memiliki kebiasaan yang berbeda dengan pacarmu, jangan sampai perbedaan selera itu membuatmu berpisah. Sebaliknya perbedaan itu menolong kita untuk memahami, untuk mencintai perbedaan itu, membuat perbedaan itu menjadi indah. Unity in diversity,
seperti pepatah yang lain. Memang 1 Korintus 12 telah mengingatkan kita bahwa ada satu tubuh tapi banyak anggota. Satu tubuh berbagai anggota. Jadi perut tidak akan pernah mengatakan dialah yang terpenting dalam tubuhnya. Walaupun dia yang terus-terus menyimpan stok makanan di antara tubuh itu. Memang kalau kita bayangkan kita manusia ini tidak terdiri dari berbagai anggota, susah juga membayangkan. Misalnya Bapak Ibu bayangkanlah bahwa manusia itu hanya satu anggota, hanya satu mata saja. Dia hola mata mahita rupani hipal buti, membayangkan itu pun sudah susah itu. Atau coba kita membayangkan bahwa manusia itu hanya satu anggota, hanya lidah saja. Holanda mengutubi-tubi menon lidon. Dang boto memang nazol ma di manang naso nyatu sapete. Jadi kita selalu teringat juga ketika selesai peristiwa air bah, Tuhan memberikan tanda perjanjian melalui pelangi yang berwarna-warni, yang berbeda-beda, tapi sungguh menjadikan pelangi itu indah dan menarik. Jadi ketika kita pun semua waktu sekolah minggu kita bernyanyi, pelangi, 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 alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru dan seterusnya. Jadi berbeda tidak harus membuat kita berpisah, apalagi bercerai, tetapi sungguh-sungguh menjadikan perbedaan itu sebagai momentum untuk saling mencintai, saling mengasihi satu sama lain. Yang ketiga, agar kita jauh dari pertengkaran apalagi perpecahan. Berangkat dari ayat yang 11. Jadilah kita menjadi informan yang baik. Informan yang objektif dan kredibel, terpercaya. Coba kita simak ayat 11, saudaraku yang kekasih. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Siapa ini Klu? Dia sebetulnya seorang pebisnis perempuan, wanita karir yang sangat sibuk dalam sehari-hari, tetapi masih tetap memberi perhatiannya kepada jemaat Korintus pada saat itu. Berbahagialah para ibu-ibu, gadis-gadis yang diberkati Tuhan sebagai wanita karir dalam hidupmu, tetapi engkau masih tetap memberikan perhatian kepada pertumbuhan gereja, tetapi yang terpenting memberikan informasi yang benar, memberikan informasi yang objektif dan terpercaya terhadap hamba-hamba Tuhan, sama seperti Klu terhadap Paulus ini. Ini mengingatkan kita di zaman digital ini agar kita tetap bijak bermedsos, menjauhi hoax, agar kita kritis bermedia, sehingga kita bisa membedakan yang mana berita yang benar, yang mana yang salah. Saya bukan ahli media, tapi ahli media mengatakan beda info dengan berita. Info ialah berita yang belum dikonfirmasi. Tetapi berita ialah informasi yang sudah dikonfirmasi dan sudah di cross check dengan baik.
Pertengkaran, perpecahan akan semakin jauh bila semua kita menjadi informan yang baik, informan yang benar, informan yang terpercaya dan kredibel. Saya tidak tahu mengapa perempuan yang dipakai Paulus di sini sebagai informannya, kenapa bukan laki-laki. Saya tidak perlu membahas itu, saudara yang kekasih. Sebab memang ada juga perempuan mengatakan 5 informasi dari mulutnya, tapi 6 bohong. Tapi mungkin juga laki-laki seperti itu, 6 beritanya, 10 bohong. Nah, itu susah juga itu kalau begitu. Memang dalam budaya Yahudi dahulu, perempuan itu tidak layak menjadi saksi karena dianggap gemar berbohong. Maka kalau ada pengadilan pada saat itu, tidak pernah perempuan dijadikan sebagai saksi karena dianggap semua yang dikatakannya ialah bohong. Tetapi firman Tuhan hari ini memulihkan harkat dan derajat para perempuan, bahkan untuk menjadi saksi yang benar, untuk menjadi informan yang benar, yang terpercaya dan kredibel. Oleh karena itu, kalau kamu sekretaris di kantor atau bawahan atau majikan, berbahagialah kantor itu atau perusahaan itu. Kalau para perempuan warga jemaat HKBP Rawamangun menjadi informan yang baik, yang terpercaya, yang kredibel di situ. Dan Tuhan dipermuliakan melalui kita. Sebaliknya jauhlah dari kita HKBP Rawamangun perempuan-perempuan laksana Delila yang membuat Simpson jatuh di pelukannya karena informasi yang dia bawa itu sangat sesat. Pernah saudara mengingat pengintai pertama yang diutus oleh Musa mengintai tanah Kanaan adalah orang-orang yang memberikan informasi yang salah. Karena mereka takut sebelum menyeberang, lalu mereka mencipta laporan palsu kepada Musa. Katanya, ayolah kita pulang, kita menyampaikan kepada Musa supaya kita tidak usah menyeberang ke tanah Kanaan, karena orang-orang di situ adalah orang-orang besar, orang-orang hebat. Kalau kita menyeberang, kita akan mati semua, dihantam oleh orang Kanaan. Laporannya palsu, laporannya sesat. Tapi Tuhan membuka pikiran Musa. Musa berhikmat, dia mengutus pengintai yang kedua supaya memberikan laporan yang baik. Apa laporannya? Tanah Kanaan itu tanah yang subur, tanah yang penuh berlimpah susu dan madu. Lalu mereka menyusun strategi kembali yang dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah Kanaan. Saudaraku, bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan yang menjadi informan yang baik yang Tuhan minta dari kita. Memang ada kalanya menurut para psikolog, perempuan itu katanya berbeda jumlah kata-kata yang dikeluarkan setiap hari dengan laki-laki. Para laki-laki katanya, ini temuan para psikolog, hanya maksimal mengeluarkan kata-kata 7.000 kata setiap hari. Tapi perempuan berapa kata? 21.000, 3 kali lipat. Tapi saya yakin perempuan, ibu-ibu, gadis-gadis HKBP Rawamangun tidak begitu.
Cuma nanti boleh kita cek dulu misalnya WA grup perempuan dengan laki-laki mana yang paling banyak. Itu hanya sekedar satu contoh untuk mengecek supaya kita menjadi alat dengan tangan Tuhan menghindari berbagai perpecahan dan pertengkaran dalam hidup ini. Saudaraku yang kekasih, Tuhan menyapa kita pada saat ini, mengandalkan kuasa Tuhan agar kita tetap erat bersatu dalam keluarga, erat bersatu yang tengah berpacaran sekalipun, erat bersatu di dalam kehidupan pekerjaan sehari-hari, tidak terkecuali di gereja kita, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara. Kiatnya ada 3. Jadikan Kristus sebagai senter kehidupan kita, tetap erat kita bersatu, dan satu lagi, jadilah clue yang baru masa kini yang memberikan informasi yang benar, informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, sehingga keluarga nyaman, tetap berdamai, tetap bersatu sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semuanya.